Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran fikih. Kemarin anak-anak sudah saya berikan tugas untuk membaca dan memahami mengenai materi sujud sahwi. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sujud sahwi dan juga bagaimana tata caranya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu sahwun. Apa sahwun itu? Artinya lupa. Jadi apa itu sujud sahwi, Pak? Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad atau ada kekurangan dari rakaat sholatnya maupun kelebihan jumlah rakaatnya ataupun dia ragu-ragu dalam masalah sholat. Nah, apa itu sunnah ab'ad? Jadi namanya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ada juga yang dilakukan setelah salam. Nah, nanti kapan dilakukan sebelum salam dan kapan dilakukan setelah salam itu nanti akan saya jelaskan. Jadi sujud sahwi itu sujud 2 kali seperti sujud biasa. Jadi sujud itu meletakkan kepala di atas sana sebagai rasa tunduk kita kepada Allah, itu yang dinamakan sujud. Jadi sujud sahwi itu sama seperti 2 sujud biasanya, di mana di tengah-tengah di antara 2 sujud itu ada namanya duduk di antara 2 sujud lah. Biasanya sujud sahwi yang membedakan dengan sujud biasa itu hanya bacaannya. Kalau sujud biasa biasanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau sujud sahwi bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, kemudian duduk. Kemudian baca doa Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk langsung salam, tidak perlu pakai tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu. Jadi sujud sahwi itu sujud 2 kali, di mana di antara 2 kali sujud ini terdapat duduk di antara 2 sujud. Bisa dipahami ya pengertian sujud sahwi di sini. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan sujud. Waktu pelaksanaan sujud sahwi itu adalah setelah tahiyat atau sebelum salam, dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Jadi kapan Pak dilakukan sebelum salam? Dilakukan sebelum salam apabila 1, dia hanya meninggalkan sunnah ab'ad. Dan yang kedua, dia hanya sekedar ragu-ragu. Rakaatnya ini saya tadi kok perasaan kurang 3, apa rakaatnya 3, apa rakaatnya 4 ya. Nah, kalau ragu-ragu demikian, dia tidak tahu yang pasti, maka dia cukup melakukan sujud sahwi. Jadi setelah membaca tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah sampai akhir itu, kemudian ya muqallibal qulub sabit qalbi ala diniklah. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, sebelum dia melakukan salam, maka dia harus langsung sujud. Sujud berarti sebelum salam berarti dia sujud terlebih dahulu, membaca doa apa? Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian setelah itu duduk kembali, membaca doa di antara 2 sujud, Rabbi ufirli warhamni. Setelah itu kemudian sujud lagi, membaca doa Subhana man la yanamu wa la yashu, kemudian duduk, kemudian baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bisa ya, anak-anak bisa ya cara mengerjakan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila 1, dia hanya meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa saja? Di antaranya tahiyat awal itu termasuk sunnah ab'ad. Apabila lupa mengerjakan tahiyat awal, maka dia disunahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Terus apalagi Pak? Membaca tasyahud awal dan sholawat kepada Nabi. Itu merupakan
sunnah ab'ad. Jadi kalau tidak membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut itu ya, itu tidak dibaca, maka dia disunahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian setelahnya ada sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang tidak membaca sholawat di tahiyat awal, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Paham ya? Adapun setelah selesai salam, maka itu dilakukan apabila ada rakaat yang kurang. Misalkan setelah selesai salam, kok ternyata ada rakaat yang kurang, maka dia harus berdiri langsung menambah 1 rakaat. Dia baru teringat, oh ya kok tadi saya kayaknya sholatnya cuma 3 rakaat ya, padahal kan 4 rakaat. Maka setelah selesai salam, dia harus langsung berdiri dan menambahkan 1 rakaat. Kemudian setelahnya baru diakhiri dengan sujud sahwi. Begitu ya, bisa dipahami ya. Dalilnya apa Pak? Dalilnya ada dalam hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikam salat kam salasan am arba'an falyatrahi syak wal bayyin ala ma yastaiqana thumma yasjudu sajadataini qabla ay yusallima fa in kana shalat khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalat itmamam li arba'in kanata taz'iman lisyaiton." Apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa, nah ini yang biasanya sering terjadi ini. Saya ini sholatnya berapa ya? Sudah 3 apa sudah 4? Apabila terjadi keraguan dan dia tidak bisa menemukan mana yang yakin, yang membuat dia yakin, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali. Apabila dia tidak bisa memutuskan ini kurang apa lebih, maka hendaknya dia yakin bahwasanya dia sudah mengerjakan secara lengkap. Begitu saja. Kemudian setelahnya ketika sebelum salam dia melakukan apa? Sujud sahwi. Nah, apabila ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya adalah sebagai penghinaan bagi setan. Nah, itu adalah dalil yang menyunahkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Selanjutnya hal-hal yang menyebabkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa saja Pak hal-halnya? Yang pertama, 1. Meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang tertinggal, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Itu hal yang pertama. Nanti macam-macam sunnah ab'ad nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Misalkan saya ini tadi sudah tahiyat awal apa belum ya? Kalau sudah terjadi keraguan seperti ini, maka hendaknya dia melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah ukuran sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya rukuk 2 kali atau berdiri dan waktunya harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka dia disunahkan sujud sahwi. Yang pertama, apabila rakaatnya kelebihan atau misalkan sujudnya kelebihan, sujudnya sampai 3 kali misalkan. Lah di situ seseorang yang melakukan sesuatu yang bersifat kelebihan tapi dia tidak sengaja melakukannya, misalkan ragu, oh saya ini sholatnya tadi misalkan sujudnya kok kayaknya saya sujudnya kok 3 kali, karena tidak terasa, padahal dia sudah sujud 2 kali, ternyata dia malah sujud lagi. Akhirnya sujudnya jadi berapa? Jadi 3 kali. Lah kalau misalkan melakukan sesuatu yang bersifat kelebihan seperti demikian dan tidak disengaja, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Bisa dipahami ya. Yang kemudian memindahkan rukun qauli kepada rukun kepada yang bukan tempatnya. Rukun ya, di antara rukun sholat yaitu membaca Al-Fatihah. Apabila kita membaca Al-Fatihah tidak pada tempatnya, misalkan Al-Fatihah itu kan dibaca setelah membaca takbir, tetapi membacanya setelah ruku, lah itu kan menempatkan rukun tidak pada tempatnya, maka dia disunahkan melakukan sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya ragu jumlah rakaat. Kalau tadi kan
tidak sengaja menambah rokaatnya, misalkan rokaatnya 4 kok jadi 5 rokaat secara tidak sengaja, maka dia disunahkan sujud sahwi. Lah kalau misalkan ragu jumlah rokaatnya, contoh apabila baru 3 rokaat sudah merasa 4 rokaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rokaat lalu menambahkan 1 rokaat dan kemudian melakukan sujud sahwi. Jadi apabila ragu jumlah rokaatnya ini berapa, misalkan rokaatnya baru 3 tapi dia kok yakinnya 4 gitu, maka hendaknya dia melakukan menambah 1 rokaat lagi dan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Namun apabila dia itu benar-benar tidak tahu ini kurang atau lebih, dalam artian dia itu bimbang dalam rokaatnya, saya ini nggak tahu rokaatnya berapa ya, 3 atau 4, maka hendaknya dia meninggalkan keraguan tersebut, kemudian menyempurnakan sholatnya, meneruskan sholatnya saja. Kemudian di akhir sebelum dia salam, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kalaupun rokaatnya kurang, maka sujud sahwi itu akan bisa menyempurnakan rokaatnya. Namun apabila rokaatnya ternyata kelebihan, maka insya Allah itu akan bisa menyempurnakan rokaatnya juga. Namun apabila rokaatnya sama dan tetap, maka itu akan menjadi menjadi penghinaan kepada setan. Namun yang solusinya bagaimana Pak kalau misalkan ragu dalam sholat? Kalau misalkan benar-benar ragu, maka kita ambil sesuatu yang bersifat condong. Keraguan kita ini condongnya lebih kemana? Lebih kepada penambahan atau lebih kepada pengurangan? Kalau kita lebih condong kepada kok saya lebih condongnya ke kurang, maka hendaknya dia menambahkan 1 rakaat lagi ketika selesai sholatnya. Namun apabila dia condongnya kok kelebihan, maka dia cukup melakukan sujud sahwi sebelum salam. Begitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya macam-macam sunnah ada. Tadi kan sudah saya jelaskan, ya namanya sujud sahwi itu dilakukan apabila 1 melewatkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad itu apa saja Pak? Yang pertama ada namanya kunut. Kemudian ada tahiyat awal, ada tasyahud awal, ada membaca sholawat kepada Nabi, ada membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Misalkan kalian kok tidak melakukan tahiyat awal, jadi misalkan di rakaat sholat maghrib misalkan, di situ kan ada tahiyat awal pada rakaat kedua. Apabila pada rakaat kedua tersebut kalian tidak melakukan tahiyat awal, maka di situ bisa diartikan kalian meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang mendekati wajib. Dalam artian sunnah ab'ad ini sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Namun apabila lupa dalam mengerjakannya, maka dia disunnahkan, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa saja Pak sunnah ab'ad? Tahiyat awal. Jadi kalau kalian meninggalkan tahiyat awal pada rakaat kedua, maka di situ diartikan kalian meninggalkan sunnah ab'ad lah. Kalau meninggalkan sunnah ab'ad, maka disunnahkan sebelum salam untuk apa? Untuk melakukan sujud sahwi. Seperti yang saya contohkan tadi. Gimana sujudnya? Sujudnya seperti sujud biasa, bacaannya yang berbeda. Kalau sujud biasa subhana rabbiyal a'la, maka sujud sahwi bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud. Doanya gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu sujud kembali. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk tahiyat akhir, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitu saja cara mengerjakannya, sangat simpel sekali. Jadi kalau misalkan kalian lupa mengerjakan sunnah ab'ad, tidak membaca tasyahud awal, tidak sholawat kepada Nabi, tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir, maka
kalian disunahkan untuk melakukan apa? Melakukan sujud sahwi. Lah ini tata cara sujud sahwi. Ini apa saja ya Pak yang dilakukan ketika sebelum salam? Sebelum salam, satu, apabila ada dari sunnah abad yang tidak dikerjakan. Jadi kalau misalkan dari macam-macam sunnah abad tadi, salah satunya ada yang tidak kalian kerjakan, maka kalian disunnahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian yang kedua, apabila ragu dalam hitungan rakaat sholat, misalkan kalian itu tidak bisa benar-benar memutuskan ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, ini rakaat ketiga atau rakaat kedua, kalian tidak bisa memutuskan benar-benar, maka kalian cukup melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian setelah salam apa Pak? Kalau yang dilakukan setelah salam adalah sesuatu yang apabila ada rukun yang tertinggal, misalkan seperti ini. Sholat zuhur, pada rakaat pertama kalian tidak melakukan ruku, sedangkan ruku itu merupakan rukun. Jadi rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Kalau sesuatu yang bersifat rukun itu tertinggal, maka rakaatnya tidak sempurna. Kalau rakaatnya tidak sempurna, maka dia wajib menambahkan satu rakaat lagi. Misalkan pada rakaat pertama kalian tidak melakukan ruku, rakaat kedua kalian masih tidak ingat, rakaat ketiga ternyata kalian baru ingat ketika rakaat ketiga, oh iya saya tadi kok lupa ya tidak mengerjakan ruku ya, maka di situ kalian melanjutkan saja rakaatnya, rakaat ketiga dilanjutkan, rakaat keempat dilanjutkan, kemudian salam. Setelahnya baru kalian menambahkan satu rakaat lagi untuk menambal rakaat yang pertama. Jadi karena tadi rakaat yang pertama itu tidak sempurna, maka kalian wajib menggantinya kapan? Yaitu setelah selesai salam. Jadi kalian langsung berdiri menambahkan satu rakaat, kemudian setelah itu kalian melakukan sujud sahwi. Sebelum salam. Jadi sudah menambahkan satu rakaat, kemudian ketika hendak membaca tahiyat akhir, kemudian setelahnya membaca tahiyat akhir, membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi. Setelah itu sebelum salam kalian baru sujud, melakukan sujud sahwi, kemudian duduk di antara dua sujud, melakukan sujud sahwi lagi, 2 kali sujud. Di antara 2 sujud itu ada namanya duduk di antara 2 sujud, kemudian baru salam. Nah itu sekedar penjelasan mengenai tata cara sujud sahwi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap anak-anak selalu menjaga kesehatan dan juga bersemangat. Saya harap mengenai sujud sahwi ini anak-anak benar-benar paham. Kalaupun tidak paham silahkan ditanyakan ke saya langsung. Nanti nomornya bisa ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.